Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah. Terlebih dahulu marilah kita sebagai hamba Allah yang beriman, tentunya kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, terutama karunia yang berupa iman dan Islam serta kesempatan. Sebab dengan sehat, sempat, inilah para pemirsa yang dirahmati Allah, ini nikmat yang paling utama dan yang pertama, dan tidak ada kata yang pantas yang meluncur dari lisan kita kecuali ungkapan rasa syukur alhamdulillah summa alhamdulillah. Kemudian Allah takdirkan kepada kita tahun ini bisa melaksanakan ibadah puasa tahun ini. Ini merupakan sebuah kenikmatan yang luar biasa. Mungkin saudara-saudara kita yang sebelumnya bersama dengan kita, bercengkrama dengan kita, ternyata di suasana Ramadan mereka tidak bisa melaksanakan ibadah puasa tahun ini karena sudah dipanggil oleh Allah terlebih dahulu. Sehingga sekali lagi bersyukurlah dan bersyukurlah karena Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk membahas tentang puasa dan hikmah atau ciri-ciri Lailatul Qadar. Orang-orang beriman tentu menginginkan mendapatkan fadilah-fadilah yang namanya Lailatul Qadar. Orang-orang yang hatinya bersih, yang setiap tahun selalu mengharapkan bisa menikmati yang namanya bulan Lailatul Qadar, yang ini hanya diberikan oleh Allah kepada khusus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi Muhammad tidak ada hadiah yang namanya Ramadan. Oleh karena itu ada sebuah riwayat yang perlu kita pahami bersama. Suatu ketika Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Kita tahu, pemirsa yang dirahmati Allah, Nabi Musa ini banyak sepak terjangnya diabadikan di dalam Al-Quran. Dan salah satu Nabi yang mendapat keistimewaan dari Allah, beliau bisa berdialog langsung dengan Allah di Bukit Tursina. Sehingga karena nikmat yang begitu besar ketika ditanya oleh para sahabatnya, oleh umatnya, Nabi Musa ditanya, ya Musa, siapa orang yang terbaik di antara kita? Maka Nabi Musa menjawab, saya. Padahal di sisi yang lain, ma'asyiral muslimin, suatu ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, ya ilahi, hal akramta ahadan misla akramtani. Ya Allah, apakah masih ada hambamu yang istimewa, yang kau muliakan sebagaimana kau muliakan aku? Kau muliakan aku ya Allah, karena aku bisa berdialog langsung dengan Engkau. Masihkah ada ya Allah? Ternyata jawabnya Allah, ada, di atas langit ada langit.
ada hambaku yang namanya Ahmad, ai Muhammad. Saya keluarkan dia, saya utus dia di kemudian hari. Karena zamanuk laisa zamanih. Zamanmu tidak sama dengan zamannya dia. Dia akan muncul pada masanya. Dan aku beri hadiah dalam 1 tahun 12 bulan itu, 1 bulan yang namanya bulan Ramadan. Pada saat bulan Ramadan, ketika umatnya berpuasa karena iman kepada saya, wajahnya pucat karena menahan lapar, bibirnya kering karena menahan haus, maka pahalanya tidak lain tidak bukan hanyalah bisa bertemu dengan aku secara langsung, wahai Musa. Sementara kau bisa berdialog dengan aku, jarak antara aku denganmu adalah 70.000 hijab di antara kita. Kalau ketika umat Muhammad yang melakukan puasa dengan rasa iman dan takwa kepadaku, maka besok balasannya adalah melihat aku yang sebenar-benarnya. Subhanallah. Itulah pemirsa yang dirahmati Allah. Keutamaan yang Allah berikan kepada kita harus kita patut syukuri dan banggakan. Mari, jangan kecil hati, jangan berpasrah diri, tapi mumpung Allah memberikan kesempatan kepada kita melaksanakan melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan tahun ini, yuk kita maksimalkan. Karena pahalanya luar biasa. Bahkan Allah berfirman dalam hadits qudsi, kullu amal ibni Adam lahu illa syiyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Kata Allah, sesungguhnya setiap amal perbuatan manusia itu adalah untuk mereka sendiri dan yang memproses adalah malaikat. Sementara apabila hamba-hambaku berpuasa karena iman kepadaku, maka yang memproses langsung bukan malaikat lagi, ma'asyiral muslimin, tapi langsung diproses oleh Allah. Langsung Allah yang menanganinya. Apakah ini sebuah keistimewaan atau luar biasa, ma'asyiral muslimin? Jadi sekali lagi mari, senyampang Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, yuk kita laksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi puasa yang sebenar-benarnya, puasa zahiran wa batinan. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah, kita ingat yang namanya malam Lailatul Qadar, yang menjadi incaran manusia-manusia beriman, yang menjadi harapan bertemu oleh orang-orang yang imannya kuat kepada Allah dari mendapatkan kebahagiaan. Biasanya Lailatul Qadar itu jatuh pada malam likuran, malam ganjil. Ada indikasi malam ganjil, ada malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Tapi semua umat Islam berbondong-bondong berfastabiqul khairat mulai tanggal 21, 23, semua mereka pergi ke masjid, pergi ke Baitullah untuk melakukan qiyamul lail. Orang di kota-kota, banyak di masjid-masjid besar, semuanya menginginkan yang namanya Lailatul Qadar, yang nilainya kita sama-sama tahu, khairum min alfi ibadah, min alfi syahr, khairum min alfi, yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Coba bayangkan 1000 bulan, ma'asyiral muslimin, hanya 1 malam. Sebuah keistimewaan yang luar biasa yang harus kita dapatkan, ma'asyiral muslimin. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita pahami bersama apa ciri-ciri malam Lailatul Qadar menurut kacamata Dhahiriyah. Sebenarnya Lailatul Qadar itu rahasia Allah, ma'asyiral muslimin. Tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Cuma Rasulullah memberikan gambaran kepada kita. 10 terakhir bulan Ramadan, Rasulullah mengencangkan sarungnya, bergegas menuju tempat ibadah
membangunkan keluarganya untuk diajak bermunajat kepada Allah. Disitulah harapannya 10 hari terakhir itu ada yang namanya Lailatul Qadar. Memang para ulama salafun salih itu berbeda-beda. Mereka punya pendapat pengalaman pribadi. Mereka punya rumus kalau misalnya Lailatul Qadar jatuh pada hari Senin, nanti mau awal puasa jatuh pada hari Senin, nanti Lailatul Qadarnya jatuh pada hari ini dan itu. Semuanya sudah ada. Tapi secara umum ma'asyiral muslimin, secara alamiah, secara zahir tanda-tanda Lailatul Qadar. Yang pertama adalah suasana malam menjadi tenang, sejuk, cerah, tidak terlalu panas. Kita sebagai umat Islam yang merindukan malam Lailatul Qadar, yuk kita incengi, kita lihat setelah sholat tarawih jam-jam 8, jam 9 terus ke belakang, kita lihat apakah suasana di malam hari itu cerah, anginnya sejuk, tidak terlalu sejuk, bahkan tidak terlalu panas. Pokoknya indah dan enak dirasakan. Itu salah satu ciri malam Lailatul Qadar. Yang kedua, biasanya diiringi dengan gerimis-gerimis air hujan yang tidak begitu deras, tapi hanya sekedar gerimis. Itu tanda turunnya percikan-percikan rahmat Allah Subhanahu wa kepada manusia. Sehingga dengan turunnya air hujan, rincikan air hujan itu menyebabkan suasana menjadi tidak terlalu panas, suasana cuaca di malam hari menjadi dingin dan menjadi tenang. Dan yang berikutnya, Bapak pemirsa yang dirahmati Allah, tanda-tanda Lailatul Qadar adalah ini merupakan bagian, karena Lailatul Qadar adalah anugerah yang luar biasa, keistimewaan yang luar biasa yang akan didapatkan oleh manusia, maka tantangannya pun juga luar biasa. Biasanya orang yang ketika bulan Ramadan itu semangat qiyamul lail, kiamat bertadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, semangat untuk bermunajat kepada Allah. Biasanya di malam itu ada saja godaan-godaan. Walaupun cuaca terang, suasana sejuk, tapi semangat manusia beriman oleh Allah diuji. Kadang-kadang menjadi ngantuk, kadang-kadang menjadi malas. Kenapa? Karena itu ujian untuk mendapatkan sesuatu yang anugerah Allah berikan. Yang berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, suasana Lailatul Qadar ini menjadikan tanda bagi kita untuk selalu meningkatkan dan keimanan kita kepada Allah. Secapek apapun, sepayah apapun, gangguan sebesar apapun, karena kita sadar bahwa ini adalah malam Lailatul Qadar, kita berusaha yang biasanya malam bangun, salat tahajud, qiyamul lail, memperbanyak istighfar kepada Allah. Karena kita mengalami gangguan, maka kita tetap semangat. Inilah Lailatul Qadar, Allah sedang menguji kepada saya. Sehingga harapannya dengan Lailatul Qadar kita semoga bisa mendapatkan yang benar-benar malam Lailatul Qadar, sehingga kita menjadi hamba Allah yang beruntung. Tapi yakinlah para pemirsa yang dirahmati Allah, semua umat Islam sedunia, semuanya karena berkat kasih sayang Allah, rahmat Allah, semuanya akan mendapatkan Lailatul Qadar mulai dari tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Tapi bagi orang-orang yang beriman tentu menginginkan yang lebih, kualitasnya lebih, bukan hanya sekedar mendapatkan Lailatul Qadar, tapi benar-benar Lailatul Qadar yang bobotnya lebih baik dari orang-orang yang biasa-biasa saja. Janganlah jalani Ramadan ini hanya lewat begitu saja tanpa ada usaha lebih memakmurkan dan meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberi Allah kita diberi kekuatan sehingga kita menjadi hamba Allah yang benar-benar mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pemirsa yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.